Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9 akan membahas alat bernama positron emission tomografi. Adapun untuk kelompok Antoni Steven, Ayu Sari Sembiring, Muhammad Aulia Fauzi, Putri Rahmiati, dan saya sendiri Rahman Syarif Huta Barat. Untuk dosen pengampu sendiri yaitu Bapak Mairi Rizwan, SSI, MSI. Yang pertama yaitu pengertian PET. PET adalah pemeriksaan medis yang memberikan informasi yang lebih jelas mengenai fungsi organ atau sistem dalam tubuh manusia atau pasien. PET scan digunakan untuk mengevaluasi dan mendiagnosis kanker, kelainan neuro otak atau dan penyakit pada jantung. Lanjut, penerapan teknologi positron emission tomografi pada kanker payudara. Positron emission tomografi bekerja menggunakan positron dengan karakteristik fisik tertentu sebagai basis untuk deteksi resolusi tinggi dan gambaran yang dihasilkan lebih baik, di mana gambaran yang dihasilkan ini dihasilkan dari reaksi radionuklir dan kemudian akan diterima oleh detektor lalu dikalkulasi secara matematis sehingga menghasilkan gambaran PET scanning yang jelas. Sampai ini adalah gambar prinsip kerja dari positron emission tomografi. Selanjutnya, konsep fisika yang berkaitan dengan cara kerja PET. Pertama, hukum kekayaan energi, di mana menurut hukum kekekalan energi ini, energi radiasi yang muncul harus sama dengan energi yang ada pada massa elektron dan positron yang diberikan, yaitu 2mc². 2. Hukum kekekalan momentum. Pada saat keadaan diam, positron elektron memiliki momentum yang bernilai 0. Radiasi yang dihasilkan juga harus bernilai 0 agar jumlah momentum juga bernilai 0. Momentum yang sama besar dan berlawanan arah dari setiap radiasi bernilai mc² dan besar energi masing-masing radiasi gamma, yaitu 511 kilo elektron volt. Selanjutnya, fungsi dari positron emission tomografi itu sendiri itu untuk diagnosis malignasi, termasuk menetapkan staging kanker berdasarkan perluasannya, untuk kontrol setelah pemberian kemoterapi, dan mendeteksi adanya kekambuhan malignansi. Hasil pemeriksaan tentu saja digunakan sebagai data untuk mengambil langkah tindakan terapi yang tepat bagi pasien. Komponen-komponen penyusun dari positron emission tomografi. 1. Perangkat keras, terdiri dari tabung PMT. Tabung PMT akan menghasilkan pulsa listrik sebanding dengan jumlah kuantitas cahaya kilau yang mencapai katoda foto detektor rings. 2. Coincident processing data. 3. Sinogram. 4. Image reconstruction. 2. Perangkat lunak, CPU 68030 FMM menjalankan sistem operasi OS 9000 yang dikirim ke digital unit melalui kartu RAM dual smart. 2. Digital unit, program C yang mana program ini terhubung dengan MATLAB, di mana nanti dapat mengontrol sistem akuisisi. Ini sejarah perkembangan dari positron emission tomografi. Itu pembuatan positron emission tomografi diawali pada tahun 1950 yang merupakan hasil pemikiran William H. Sweet, itu kepala neurosurgical service di Massachusetts General Hospital, dan Gordon L. Brownell, profesor di Massachusetts Institute of Technology. Gambar yang samping itu alat penggambaran positron klinis pertama kali yang ditemukan. Sistem kelistrikan pada PET. Sinyal akustik dapat dibandingkan dari injeksi arus listrik sesaat. Energi arus listrik sesaat akan dikonversi oleh sifat listrik menjadi energi termal, menghasilkan tekanan. Dengan demikian diharapkan sistem tomografi gabungan akustik dan listrik ini dapat menampilkan citra abnormalitas paru sejenis kanker paru. Sistem komunikasi ditinjau dari konsep fisika pada positron emission tomografi. PET scan menggunakan radio tracer fluorin 18 fluorodeoksiglukos atau FDG, sebuah analog glukosa. Penggunaan FDG untuk memeriksa gambaran uptake dan metabolisme glukosa didasarkan pada observasi bahwa sel-sel maligna memiliki kecepatan glikolisis aerobik lebih tinggi dibandingkan sel normal. Positron emission tomografi. PET scan mulai dengan memberikan FDG dari jarum suntik ke pasien. FDG berjalan melalui tubuh pasien, memancarkan radiasi gamma yang teris oleh kamera gamma, di mana aktivitas kimia dalam sel dan organ dapat dilihat. Setiap aktivitas kimia abnormal mungkin merupakan tanda bahwa tumor yang hadir. Sinar gamma yang dihasilkan ketika sebuah positron dipancarkan dari bahan bertabrakan dengan elektron yang dalam jaringan. Tubuh akan menghasilkan sepasang foton sinar gamma yang berasal dari sintus tabrakan yang arah berlawanan dan terdeteksi oleh detektor sinar gamma diatur sistem pasien. Dari pendeteksian dilakukan image reconstruction untuk mendapatkan gambaran sebaran glukosa dalam tubuh.
Perangkat kamera PET biasanya telah dilengkapi dengan program untuk keperluan ini sehingga hasil image rekonstruksinya dapat diperoleh dengan mudah. Di sini ada tiga gambar. Gambar pertama yang sebelah kiri itu detektor ring. Detektor ring di sini memiliki dua komponen, yaitu fotomultiplier dan skintilator kristal. Di samping sebelah kanannya itu gambar prinsip kerja position emission tomografi, dan gambar yang terakhir itu gambar blok diagram sistem position emission tomografi scan. Cara perawatan dari position emission tomografi: yang pertama, memperhatikan tegangan listrik pada saat menggunakan alat PET. 2. Membersihkan semua peralatan setiap menggunakannya. 3. Mematikan semua komponen atau perangkat yang terhubung setelah melakukan pemeriksaan. Terakhir itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan: position emission tomografi adalah pemeriksaan penggambaran medis yang memberikan informasi yang lebih jelas mengenai fungsi organ atau sistem dalam tubuh manusia. PET scan umumnya digunakan untuk mengevaluasi mendiagnosis kanker, kelainan pada otak, penyakit pada jantung. Kedua, saran: penulis menyadari bahwa PPT ini belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar saya sendiri nanti bisa lebih baik lagi dalam penulisan PPT ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PET. PET sendiri itu sebuah alat medis yang berbasis nuklir yang ditujukan untuk mengetahui atau mendeteksi ada atau tidaknya kanker di dalam tubuh manusia. Yang pertama ada yang namanya detektor ring. Detektor ring ini terdiri dari beberapa jari detektor yang masing-masing itu detektor ring. Setelah dibuka, inilah gambaran detektoris setelah dibuka, dan ini adalah manusia atau pasien yang akan diamati, dan ini adalah hasil dari pengujiannya. Lanjut untuk selanjutnya itu ada step kerja PET. Di sini ada 6, yaitu pertama pembuatan radio slide. Yang di sini digunakan yaitu fluorine 18. Yang tahap kedua yaitu pembuatan radio farmaka. Di sini FDG di sini itu fluorodextroglucose, merupakan radioaktif yang terbentuk dari glukosa. Kenapa digunakan di sini glukosa? Karena glukosa mempermudah metabolisme di dalam sel tubuh manusia. Itu FDG akan diinjeksikan kepada tubuh pasien. Itu lanjut dideteksi untuk mengetahui di mana tata letak sel-sel kanker dalam tubuh manusia. Selanjutnya akan dihasilkan berupa gambar seperti gambar yang di slide, yaitu gambar 6 yaitu PET image. Selanjutnya ada proses anihilasi. Sedikit saya jelaskan sini tentang proses anihilasi. Proses anihilasi ini berawal dari positron yang keluar dari proses radioisotop. Positron di sini menabrak tabrakan elektron positron ini itu yang disebut sebagai proses anihilasi. Proses anihilasi ini menghasilkan foton gamma yang bertolak belakang 180 derajat dengan nilai 511 kilo elektron volt. Proses deteksi itu hampir sama gambarannya dengan proses anihilasi, yaitu foton-foton yang dihasilkan dari proses anihilasi tadi terdapat pada blok-blok detektor yang mengelilingi tubuh manusia atau pasien itu sendiri. Kemudian proses deteksi itu gambaran seperti ini bisa dilihat bahwa foton yang dihasilkan dari proses anihilasi akan terbaca oleh blok detektor yang sudah tersusun mengelilingi tubuh pasien tersebut.
Terus perlu diketahui bahwa dari pasangan foton yang keluar dari tubuh manusia yang membentuk bidang 180 derajat saling tolak, garis ini disebut line of response. Inilah yang merepresentasikan dari sebuah konsiden dari proses deteksi ini. Ada tiga kemungkinan konsiden yang terjadi dari meninjau line of response-nya. Yang pertama ada true konsiden, yaitu true konsiden yang benar, yang lain responnya berupa garis lurus. Kemudian ada scatter, dia dari satu titik anihilasi yang keluarannya tidak bertolak belakang 180 derajat. Yang ketiga itu ada random coincidence di mana dia low responnya. Secara acak kedua ini itu scatter dan random ini coincidence ketika diolah hanya akan menjadi noise latar. Yang benar akan diolah itu adalah data true coincidence yang akan dihasilkan yang akan ditampilkan hasilnya nanti pada komputer. Baik, ring detektor itu terdiri dari susunan blok detektor. Di dalamnya ada sebuah detektor anihilasi, di mana detektor anihilasi ini terdiri atas kristal insulator dan fotomultiplier. Fotomultiplier dan kristal insulator inilah komponen penyusun yang disebut kamera PET. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan itu blok detektor atau detektor blok. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, blok detektor terdiri atas scintillator dan multiplier. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang scintillator. Scintillator itu dalamnya ada dua jenis pita, yaitu pita valensi dan pita konduksi. Pada kondisi Grenstorf, elektron akan berada pada pita valensi. Jadi antara pita valensi dengan pita konduksi itu terpisahkan oleh tingkat energi tertentu. Ketika sinar gamma datang masuk ke scintillator, energi gamma tersebut akan diserap oleh beberapa elektron yang ada di pita valensi. Akibatnya memungkinkan elektron yang ada di pita valensi pindah ke pita konduksi. Saat berikutnya, ketika elektron yang ada di pita konduksi kembali ke pita valensi melalui bahan antipator, akan menghasilkan percikan cahaya. Cahaya itu akan ditangkap oleh sebuah kepingan atau bahan yang itu adalah sebuah fotokatoda. Fotokatoda inilah yang akan menghubungkan scintillator dengan fotomultiplier atau multiplier tabung. Elektron yang ada pada tabung multiplier pada tabung multiplier ini akan bergerak menuju sebuah dinode. Dinode ini yang ada dalam tabung multiplier ini itu memiliki tegangan yang berbeda-beda, di mana semakin ke dalam tegangannya semakin tinggi. Dinode tersebut akan menuju sebuah anoda dan nantinya akan menghasilkan sinyal elektronik. Pada gambar ini adalah proses anihilasi tadi menghasilkan dua buah foton tersebut akan terdeteksi oleh dua buah detektor. Hasilnya nanti yaitu sebuah sinyal elektronik, di mana sinyal elektronik itu akan menjadi window yang akan diproses di sebuah unit proses konsiden. Dari unit ini akan menghasilkan sinograf. Setelah itu akan ditampilkan pada monitor berupa gambar. Selanjutnya ada yang namanya proses imaging. Yang pertama saya akan menjelaskan itu PET tomografi. Ada istilah sinogram.
Sinogram itu adalah data hasil deteksi di mana data yang terbaca tadi disimpan di sinogram. Jadi sinogram itu adalah susunan love of response yang digabungkan sesuai posisi sudut dari blok detektor. Untuk sudutnya ketika responnya lurus, yaitu dari 0 derajat sampai 180 derajat mengelilingi blok detektor tersebut. Jadi derajat blok detektor ini berpasangan, misalkan dari 45 derajat pasangannya akan membentuk sudut lurus di atasnya. Makanya coincident blok detektor yang dipakai yaitu true coincident yang membentuk garis lurus. Yang kedua yaitu PET akuisisi, di mana gambar PET dihasilkan melalui deteksi foton 511 kiloelektronvolt yang muncul selama anihilasi positron dengan elektron yang terjadi. Data dikumpulkan dengan menyortir masing-masing peristiwa ke lokasi sesuai di ruang-ruang sinogram. Setiap baris respon memiliki sudut dan offset yang sesuai untuk menunjukkan lokasi yang sinogramnya. Ini adalah sebuah objek atau pasien ketika terjadi anihilasi. Jadi prosesnya seperti ini. Setiap anihilasi itu akan disimpan menjadi sinogram. Misal ini adalah animasi terjadi anihilasi hingga 1 sampai banyak sekali. Meskipun secara acak dia akan tetap dapat menyusun sinogramnya karena sinogram ini sudah memiliki representasi dari sudut di mana saja dari 0 sampai 180 derajat. Jadi walaupun tidak tersusun secara teratur, dia akan otomatis menyusun sinogram tersebut. Kemudian ada yang namanya image reconstruction atau gambar rekonstruksi. Gambar ini sebenarnya ada dua buah proses, yaitu filtering dan back projection. Di mana back projection itu adalah proses di mana menggabungkan tiap sudut proyeksi saling ditumpang tindihkan hingga menjadi sebuah objek, dan ketika hanya berprojection hasil gambar yang dihasilkan akan buram. Karena itu dibutuhkan sebuah filtering. Dalam filtering ini yang difilter adalah bagian lembah yang merupakan noise dari hasil coincident, scatter, dan juga random yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi proses ini saling berkaitan. Baik, untuk menyambung penjelasan yang tadi mengenai rekonstruksi gambar yang terdapat dua proses, yaitu filtering dan back projection. Pentinglah penggabungan dua buah proses ini, yaitu akan menghasilkan sebuah gambar yang lebih jelas. Jadi gambar ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana proses back projection dilakukan hingga menjadi sebuah citra lintang. Ini terbentuk, kita tahu bahwa data log respon yang sudah disortir di sinogram tadi dia akan memiliki representasi sudut masing-masing, meskipun datanya tidak urut. Setiap sudut proyeksi yang ditumpang tindihkan akan membentuk sebuah citra tanpa lintang kalau diurutkan dari 0 sampai 180 derajat yang ditumpang tindihkan. Jadi gambar rekonstruksi gambar seperti ini. Dari sudut proyeksi menjadi sebuah gambar penerangannya seperti ini. Semakin banyak sudut proyeksi yang ditumpang tindihkan akan membentuk sebuah objek yang lebih jelas. Ini adalah proses pencahayaan dari proses rekonstruksi dari satu angle dari angle-nya 28 45 sampai 180 derajat. Ketika kita melakukan proses proyeksi, gambar yang dihasilkan akan buram. Jadi jika kita akan menggabungkan hasil objek yang dihasilkan akan lebih jelas dari back projection tersebut dan filtering tadi. Kemudian di sini ada gambaran mengenai rekonstruksi gambar. Jadi setiap detektor mengelilingi objek, dia akan menghasilkan sebuah komponen eksternal berupa sinyal-sinyal. Sinyal ini ketika saling ditumpang tindihkan, sudutnya akan membentuk sebuah gambar. Semakin banyak sudut pandang yang digunakan, semakin membentuk objek yang lebih jelas seperti hingga akhirnya dihasilkan sebuah gambar seperti yang ditunjukkan oleh kursor.
Di sini terlihat pada gambar ada perbedaan kontras antara bagian bawah dan bagian tengah atau tepi, di mana kontras bagian tengah lebih terang. Ini menunjukkan terjadinya banyak proses anihilasi. Artinya ketika banyak terjadi proses anihilasi, artinya banyak FDG yang diserap di bagian tengah, berarti bagian tengah ini membutuhkan metabolisme yang tinggi dari glukosa atau FDG yang digunakan atau yang sudah jelaskan di slide pertama tadi. Baiklah, mungkin itu hasil presentasi mengenai PPT tentang PET dan video cara kerja PET. Di sini saya mohon maaf kepada dosen pengampu mata kuliah ini karena untuk pembuatan video ini kurang maksimal karena kurang support dan respon dari anggota kelompok saya sendiri. Jadi saya berinisiatif sendiri membuat tugas ini secara pribadi saya. Mungkin sekali lagi mohon maaf Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.